Sebenarnya ada apa sih, Pak? Kenapa Papa bisa berantem sama Mama Prita? Apa ada hubungannya sama Aldo? Gimana kondisi Aldo? Pak, sebenarnya ada apa, Pak? Jangan bikin penasaran. Ini cincin mama kamu. Tadi, Papa periksa lemarinya Prita. Dan Papa mendapatkan informasi baru. Informasi tentang mama kamu. Informasi yang membuat Papa sangat syok. Informasi apa, Pak? Papa pikir selama ini Hendra dan Prita menyembunyikan mama kamu di suatu tempat. Tapi ternyata mereka sudah membunuh mama kamu. Mama kamu meninggal dalam kecelakaan feri. Mama kamu dan semua penumpang feri itu tewas di tengah laut. Hendra, Prita, mereka bukan manusia. Jangan, lepasin aku, Pak. Jangan! Pak, mereka harus bayar apa yang mereka udah lakukan, Pak. Nyawa harus dibayar nyawa. Jangan, Rafa. Jangan. Kamu jangan gegabah ya. Papa nggak mau kamu sia-sia. Kamu tahu sendiri kan mereka seperti apa. Papa mohon, sekarang Papa hanya punya kamu. Papa nggak mau kamu diapa-apain sama mereka. Kalau itu terjadi, Papa nggak bisa maafin diri Papa sendiri karena telah memberitahukan hal ini sama kamu. Tapi, Pak, nggak ada yang menghukum mereka, Pak. Nggak ada seorang pun yang bisa menyentuh mereka. Papa tahu kan apa yang mereka udah lakukan ke keluarganya Tiara. Pak, kali ini aku nggak akan tinggal diam. Aku akan balas kematian Mama. Revan, jangan! Jangan! Revan, dengar Papa, dengar! Serahkan sama Papa. Papa sudah punya caranya sendiri untuk melawan mereka. Mereka itu licik, tapi Papa bisa lebih licik lagi. Sekarang, tugas kamu temuin Natasha. Cincin yang kamu pegang, kamu serahkan sama Natasha. Ya, kamu serahkan sama dia. Kamu nyatakan cinta kamu sama dia. Pak, ini bukan waktu yang tepat untuk kasih cincin. Karena Natasha. Kenapa, Van? Kenapa? Natasha nggak cinta sama kamu. Tapi kamu cinta sama Natasha kan? Van, temui Natasha sekarang juga. Kamu bilang sama dia kalau kamu sangat mencintai dia dan kamu ingin hidup sama dia sehidup semati. Ayo, bawa cincin ini. Mungkin cincin ini bisa sedikit menghibur Natasha karena Natasha lagi banyak masalah. Biar dia nggak putus asa. Tapi, Pak, gimana kalau... Van, kamu khawatir tentang Aldo. Kamu gak usah khawatir. Aldo tanggung jawab Papa. Memang selama ini Papa kurang perhatian sama Aldo. Sehingga Hendra sama Prita memanfaatkan Aldo. Tapi percayalah, Aldo anak Papa juga. Saudara kamu. Biarkan Aldo menjadi tanggung jawab Papa. Kamu gak usah khawatir. Ya? Sekarang kamu jalan. Ya? Ayo, Van. Ayo. Kalian selalu mengawasi Revan kan?
Siap bos, semua dalam pemantauan. Ada sesuatu yang mencurigakan yang berhubungan dengan Revan? Revan selama ini terpantau baik bos, dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Hanya saja mengenai pacarnya yang agak mencurigakan. Natasha? Siap bos, kami tidak melihat di rumahnya sejak kemarin. Kalau begitu kamu cari tahu tentang Natasha. Apa yang dilakukannya belakangan ini? Siap bos. Siap, Bos. Mama mau makan lagi nggak? Aku suapin ya, aku ambilin. Gak usah sayang, Mama masih kenyang. Udah, nanti kalau Mama lapar lagi bilang ya, nanti aku suapin. Iya. Aku tuh dari dulu pengen banget kayak gini mah. Peluk Mama, ada Mama di sini. Mama juga sama, Ra. Mama kangen banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Mama tuh sekarang merasa seperti di rumah sendiri. Ada kamu, deket dengan kamu, dan bisa memeluk kamu. Mama kangen. Ingat nggak? Dulu kan Papa suka ngajak kita mancing. Seru banget ya? Iya, Mama ingat. Kamu sama Papa itu saingan kan? Kalau mancing, siapa yang paling dapat banyak ikannya, itu dia pemenangnya. Iya. Papa juga sayang banget sama kita. Iya, Nak. Tapi itu dulu. Sebelum keluarga kita dihancurkan oleh keluarga Saputra. Aku pikir aku akan kehilangan Mama dan Papa. Apalagi setelah kejadian mengerikan itu, Mah. Waktu Mama nyuruh aku lari dari rumah. Setelah itu aku nggak pernah dengar kabar apa-apa lagi dari Mama. Ketika kamu berhasil kabur waktu itu, siapa yang sudah menjaga kamu, Nak? Apa Bidewi yang sudah merawat kamu? Jadi, Mah, Bidewi itu bekerja untuk seorang wanita yang kaya raya, berhati mulia dan sangat luar biasa. Aku tinggal di sana, Mah. Siapa wanita kaya itu, Ra? Namanya Ibu Santi Suherman, Mah. Demamnya tinggi sekali. Sepertinya dia ini kelelahan dan kelaparan. Juga ada dehidrasi. Waktu itu, dia baru aja ditinggal sama anaknya. Di saat yang bersamaan aku kehilangan Mama dan Papa. Takdir yang mempertemukan kita, Mah. Dan Mama Santi yang merawat aku sampai aku dewasa. Kalau aku besar nanti,
Aku bakal balas dendam. Balas dendam dengan sifat kamu yang lemah. Maksud tante? Kamu itu cengeng. Kamu itu lemah. Gak mungkin kamu bisa balas dendam. Makanya aku kembali ke kota ini, Ma. Karena aku akan membalaskan dendam aku. Terutama atas kematian Papa. Dan karena mereka udah menyekap Mama selama bertahun-tahun. Aku janji, Ma. Aku akan ngebuat mereka membayar setiap apapun yang udah mereka lakukan ke Mama. Mama tahu nggak? Bidewi sama Erik itu dari dulu bantuin aku nyari Mama. Mereka selalu ada buat aku. Sampai akhirnya aku tahu Mama masih hidup. Awalnya aku nggak percaya sama sekali, Ma. Tapi hati aku bilang, aku percaya Mama masih hidup. Dan setelah itu, rencana aku berubah, Ma. Aku nggak mau balas dendam ke keluarga Saputra sebelum aku menemukan Mama. Makanya aku mencoba untuk berteman sama mereka. Supaya mereka nggak curiga sama aku. Kamu berteman dengan pembunuh papa kamu? Mereka itu penjahat. Wah, itu cuma sementara. Aku berusaha dekat dan akrab dengan mereka. Supaya aku tahu banyak tentang mereka, Ma. Dan setelah aku tahu banyak soal mereka, aku bisa menghancurkan mereka. Mungkin itu penyebabnya Mama nggak percaya sama aku dan mengira aku anak buahnya Hendra. Aku tahu, Ma. Kebencian Mama terhadap keluarga Saputra itu melebihi segalanya. Sampai Mama nggak bisa ngenalin aku. Sampai Mama bilang benci sama aku. Ini aku, Ma. Tiara Darmawan. Anak Mama.
Mama. Ma!